Halo, bertemu lagi dengan Ibu Yunita. Pada video ini, Ibu akan melanjutkan materi untuk mencari medan magnet dari suatu kawat. Nah, kawat berarus listrik ya, tentu saja. Nah, di sini kawatnya itu berbentuk solenoida. Nah, apa itu solenoida? Solenoida merupakan kawat panjang yang dialiri arus dan dililitkan membentuk banyak lilitan. Kalau dibayangin tuh kayak per gitu ya, tapi itu bukan pegas. Jadi dia solenoid itu kayak lilitan, ya, lilitan panjang dialiri arus. Nah, kemudian gambaran medan magnet di solenoidanya seperti ini. Jadi kalau digambarkan, ini ada kawatnya. Untuk yang bagian putus-putus itu menandakan di belakang bidang atau di belakang ya. Yang apa namanya? Yang garis yang di sini penuh, itu menandakan di depan gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ada arus yang mengalir, yang ditunjukkan oleh apa tuh namanya, warna pink ini, panah pink, ini arusnya. Kemudian nanti di bagian sini, di bagian atas ini menunjukkan arah arus yang titik ya. Kalau titik berarti keluar bidang. Nah, di sini berarti kalau Ibu gambarkan arah arusnya ini ke bawah. Nah, gini ya. Nah, ini masuk dia, masuk ke belakang, ke depan lagi, gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kalian digambarkan di sini, maka yang disebut sebagai arah medan magnetnya ini adalah yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna putih. Nah, ini arah medannya, ya. Nah, jadi kalau Ibu tulis di sini, ini arah medan di sini. Nah, ini arah medan magnetnya. Kalau yang di dalam, ini masuk dia. Nah, untuk menentukan arah medan magnet di dalam solenoida, kalian bisa gunakan juga kaidah tangan kanan. 4 jari kita putar itu menunjukkan arah putarannya arus gitu ya di solenoida. Nah, ini berarti kan arah putarnya ke depan nih. Kalau kalian tempatkan 4 jari ini searah dengan arah arus, maka jempolnya akan menunjukkan ke kanan gitu ya. Nah, jempol ini di dalam solenoidanya itu akan menunjukkan arah medan itu arah jempolnya ya. Nah, ini sedangkan di luar solenoida ternyata medan magnetnya itu 0 nilainya gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, solenoida ideal itu panjangnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan diameternya. Jadi solenoida itu panjang banget gitu ya dibandingkan dengan diameter dari solenoidanya. Kemudian medan magnet di dalam solenoidanya homogen. Jadi di titik manapun di dalam solenoida medan magnetnya itu homogen ya. Itu yang disebut solenoida ideal. Kemudian medan magnet di luar solenoida itu 0. Oke, nah itu syarat-syarat dari solenoida ideal. Nah, sehingga kalau digambarkan ini apa namanya, arah arusnya itu yang panah ini nih, ini arah arus. Nah, ke kanan, kalau yang di depan ini berarti ini ke bawah gini ya. Maka arah dari medan magnetnya itu ke kanan. Di dalam ya, di dalam solenoidanya arah medan magnetnya ke kanan. Nah, selanjutnya untuk menentukan besar dari medan magnetnya, oh ini kasusnya kalau digambarkan apa namanya, digambarkan arah solenoidanya ke kiri di dalam solenoida, maka ini yang menunjukkan titik cross dan titik, yang ini arah arus ya dari lilitan solenoidanya nih. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau yang ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi medannya kan keluar ya, karena arah arusnya yang di bagian atas ini titik, yang bawahnya tuh cross kan. Nah, sekarang yang atasnya cross, bawahnya titik. Jadi kalau Ibu gambarkan gitu ya, kalau misalnya ini kamu bayangin ada pipa nih ya, terus dililitin solenoida. Maka ini apa namanya? Lilitannya tuh kayak gini ya arusnya. Jadi yang ini masuk. Nah, ini sebentar. Maaf ya. Nah, jadi arusnya seperti ini. Di bagian ini masuk, kemudian ini keluar di sini. Nah, ini arusnya kayak gini.
Ini masuk ya. Nah, kalau gini berarti 4 jarinya kan masuk dia tuh, ya, ke sana, maka jempol kan ke kiri. Jempol ke kiri itu menanyakan arah medan di dalam solenoida. Nah, di sini di luar solenoidanya, di atasnya atau di bawahnya, ini medan magnetnya nih 0. Nah, untuk menentukan besar medan magnet di dalam solenoidanya berapa, kalian bisa membuat lintasan atau lintasan tertutup ampere ini berbentuk kotak kayak gini. Nah, sehingga ini panjangnya L ya, panjangnya L. Ini bagian ke I atau ke 1 gitu ya. Bagian 2, bagian 3, bagian 4. Membentuk kotak kayak gini. Oke, ini yang disebut lintasan ampernya. Lintasan ampere. Nah, selanjutnya seperti apa perhitungannya? Nah, lintasan tertutup untuk solenoidanya, tadi kita partisi menjadi 4 bagian. Ada lintasan AB, jadi kalau tadi ini, tadi ya, ada yang I, 2I, 3I, kan gitu ya tadi ya, 4I gitu. Nah, ini yang disebut A ke B, kalau dilihat dari formula yang ditulis di sini, maka itu di A ke AB-nya itu ada di sini. A, B, C, D. Nah, bagian dari A, B ini, integral dari B dot DL-nya untuk AB, ini nilainya sama dengan, akan ditulis di sini, ya, ada, nilainya ada. Kenapa? Karena di bagian AB ini, dia ada kan ya tadi medannya, di dalam tadi, ya, di slide sebelumnya. Itu ada medannya, sehingga bisa kita peroleh integral dari B dot DL-nya. Tapi untuk bagian B dot DL untuk BC dan DA, ini akan menghasilkan nilai 0. Itu ya. Kenapa? Karena untuk B-nya ini arahnya ke kiri, atau ke kanan, gitu ya, ke kiri tadi ya. Sedangkan DL-nya ke bawah. Jadi sudut yang dibentuk antara DL sama B untuk bagian BC dan DA ini tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka tetanya tuh sama dengan berapa? 90 derajat. Nah, sedangkan di sini peraturannya perkalian dot itu kan hasilnya AB cos theta. Cos 90 nilainya 0. Jadi untuk BC dan CD-nya itu 0 ya. Lintasan itu medannya itu 0. Nah, untuk yang DA, oh sebentar, yang BC dan DA maksud Ibu ya. Ini yang menghasilkan sudut tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, sedangkan untuk CD ini nilai B-nya sama dengan 0 karena dia berada di luar ya, di luar solenoida. Oke. Jadi yang ada nilainya itu integral dari AB yang ada di dalam solenoida. Oke. Dan di sini kebetulan B dot DL-nya dia searah ya. Kalau dia searah, maka tetanya sama dengan 0. Kalau tetanya 0, maka sudutnya kan cos tetanya sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita lihat total arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere berapa. Karena tadi di sini ada cross-cross gitu ya, yang menandakan arus. Nah, ini yang dilingkupi oleh lintasan ampere yang digambarkan atau yang kita buat itu berapa. Itu bisa kita cari dengan ya mengkalikan jumlah lilitan yang dilingkupi oleh lintasan ampere dikali dengan besar arus di setiap kawat tersebut ya. Jadi ini I-nya, arus totalnya itu sama dengan jumlah lilitan dikali arus di setiap kawat. Oke. Nah, kita lihat di sini perhitungannya menjadi apa? Nah, integral B dot DL-nya ya, ini sama dengan B kali L. Harusnya ini kali cos theta, cuman tetanya 0 kan ya? Karena theta 0, cos tetanya nilainya 1. Jadi di sini cuma ditulis B dikali L aja. Apa itu L? L adalah panjang solenoida ya. Panjang solenoidanya gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa peroleh ini B sama dengan mu 0 kali N kali I per L. Nah, N kali I, N ada jumlah lilitan, I-nya arus yang mengalir, L-nya adalah panjang solenoida. Nah, kalian juga bisa menuliskan medan di dalam solenoidanya itu dalam bentuk mu 0 kali N kecil kali I. Di mana N kecilnya itu sama dengan N besar per L, jumlah lilitan per satuan panjang. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada toroida. Toroida sebetulnya adalah solenoida yang dibengkokkan. Jadi bentuknya kayak gini, solenoida sih, cuman dibengkokkan gitu ya. Nah, di dalam toroida medannya homogen ya, karena tadi juga kan solenoida kayak gitu ya. Nah, ini toroida ideal ceritanya. Sedangkan di luarnya adalah 0. Nah, lintasan ampernya berbentuk lingkaran.
ada yang di dalam toronoida lintasan 2 nih ya. Nah, dalam toronoida lintasan 2, sedangkan di luar adalah lintasan 1. Nah, untuk menentukan berapa nilai medannya, medan dari toroidanya, kalian bisa gunakan rumus tadi, rumus untuk solenoida. Yaitu apa rumusnya teh? Mu 0 dikali jumlah lilitan dikali arus yang mengalir dibagi dengan panjang. Nah, di sini karena dia panjangnya itu setara panjang solenoid itu membentuk lingkaran, karena toroida bentuknya lingkaran ya, solenoida yang dibentuk lingkaran. Sehingga L-nya di sini bisa kalian ganti dengan rumus keliling lingkaran. Jadi ini bisa mu 0 kali N kali I dibagi dengan L. L di sini keliling lingkarannya sama dengan 2 pi R besar. Di sini jari-jari toroidanya R besar. Oke? Nah, seperti itulah cara kita mencari medan magnet untuk apa namanya? Solenoida dan toroida di dalamnya. Karena di luarnya 0. Oke? Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang solenoida dan toroida. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.